Saya pernah berpikir bahwa persahabatan kami hanyalah ikatan biasa antara dua pria muda di Jakarta yang sibuk dengan kehidupan masing-masing, sampai hadiah ulang tahun itu datang seperti petir di siang bolong. Hadiah itu bukan sekadar barang, tapi pengakuan yang membalikkan dunia saya, membuat saya mempertanyakan segala yang saya yakini tentang cinta dan identitas. Dan saat itu, saya sadar, rahasia yang saya simpan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap, membawa badai emosi yang tak pernah saya bayangkan. Nama saya Arye, seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang tinggal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejak kecil, saya tahu saya berbeda. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih kental dengan norma tradisional, menjadi gay bukanlah hal yang mudah. Saya menyembunyikannya rapat-rapat, bahkan dari keluarga saya yang berasal dari desa di Jawa Tengah. Hidup saya seperti berjalan di atas tali tipis, penuh ketakutan akan penolakan. Tapi ada satu orang yang membuat saya merasa aman, Rian, sahabat saya sejak SMA. Rian adalah tipe pria lurus yang sempurna. Tinggi, atletis, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Dia bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi besar di Jakarta Pusat. Kami bertemu di sekolah di Bandung di mana kami sama-sama menyukai sepak bola dan musik dangdut. Persahabatan kami tumbuh kuat melewati masa kuliah, pekerjaan pertama, hingga sekarang. Rian selalu ada untuk saya, mendukung saat saya patah hati, meskipun dia tak pernah tahu bahwa patah hati itu karena pria, bukan wanita. Ulang tahun saya yang ke-28 jatuh pada hari Sabtu yang cerah. Saya tak berharap banyak, mungkin hanya makan malam biasa dengan teman-teman. Tapi Rian menelepon pagi-pagi, suaranya penuh semangat. "Arye, siap-siap ya. Aku punya kejutan buat kamu malam ini. Jangan kemana-mana." Saya tertawa, mengira itu hanya pesta kecil di apartemennya. Malam itu, saya datang ke rumah Rian di Tebet. Pintu terbuka, dan aroma masakan Indonesia yang lezat menyambut saya, rendang, sambal, dan nasi goreng spesial buatannya. "Kamu masak sendiri?" tanya saya kaget. Rian tersenyum lebar, memeluk saya erat. "Buat sahabat terbaikku, tentu saja." Kami makan malam sambil mengobrol tentang pekerjaan, politik, dan gosip selebriti. Lalu, saat dessert tiba, Rian mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut kertas merah. "Selamat ulang tahun, bro. Ini buat kamu." Saya membukanya dengan hati berdebar. Di dalamnya, sebuah gelang perak dengan ukiran nama kami berdua, Arye Rian Orer. Saya terdiam. Ini bukan hadiah biasa. Ini terlalu intim. "Rian, ini. Apa maksudnya?" Dia menatap saya dalam-dalam, matanya yang biasanya ceria kini penuh keraguan. "Arye, aku tahu. Aku tahu tentangmu. Dan aku juga merasakan hal yang sama." Dunia berhenti berputar. Sahabat lurusku, yang selama ini bercerita tentang pacar-pacar wanitanya, mengaku mencintai saya. Ini mimpi atau bencana? Keesokan harinya, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar. Bagaimana dia tahu? Apakah saya terlalu ceroboh? Atau dia yang selama ini menyembunyikan perasaannya? Saya ingat momen-momen kecil, pelukan yang terlalu lama, tatapan yang tak biasa, dukungan tanpa syarat. Tapi Rian lurus, kan? Dia pernah bilang ingin menikah dan punya anak. Saya meneleponnya, suara saya gemetar. "Kita perlu bicara." Kami bertemu di Taman Suropati, di bawah pohon-pohon rindang yang menjadi saksi bisu banyak cerita Jakarta. Rian datang dengan wajah pucat. "Arye, ma jika aku mengejutkanmu." Aku bingung sendiri. Sejak lama aku merasa ada yang berbeda denganmu. Bukan sebagai teman, tapi lebih. Dia menceritakan bagaimana dia mulai menyadari ketertarikannya pada pria setelah bertemu saya. Tapi di Indonesia, di mana agama dan budaya menekan, dia menyembunyikannya dengan berpura-pura lurus. Saya marah.
Kenapa baru sekarang? Kenapa harus hadiah itu? Rian menangis, sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Aku takut kehilanganmu. Aku lihat kamu kesepian dan aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Saat itu, di tengah taman yang ramai, kami berpelukan. Untuk pertama kalinya, saya merasakan cinta yang nyata, bukan mimpi. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai beredar di kantor Rian. Seseorang melihat kami bersama di taman dan gosip menyebar seperti api. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk kami. Keluarga Rian yang konserati dari Medan mulai curiga. Ibunya menelepon menanyakan kenapa dia tak punya pacar. Rian panik. Arye, kita harus hati-hati. Kalau keluargaku tahu, mereka akan memutuskan hubungan. Saya mengerti, tapi hati saya sakit. Kami mulai bertemu secara sembunyi-sembunyi, seperti pencuri di malam hari. Ikai-kai tersembunyi di Jakarta, di pantai Ancol saat malam, kami mencuri momen. Cinta kami tumbuh penuh gairah dan ketakutan. Rian belajar memasak masakan aurit saya, seperti sate ayam Madura, dan kami berbagi cerita tentang mimpi masa depan. Tapi bayang-bayang masyarakat selalu ada. Suatu hari, konflik meledak. Rian diundang ke pesta keluarga di kampung halamannya. Dia pergi sendirian, meninggalkan saya di Jakarta. Saat dia kembali, wajahnya berubah. Arye, mereka sudah atur jodoh buatku. Seorang gadis dari keluarga teman ayah. Saya terkejut. Kamu setuju? Dia menggeleng tapi matanya berkata lain. Aku tak punya pilihan. Jika aku tolak, mereka akan curiga. Itu adalah pengkhianatan pertama. Rian mulai menjauh, menelepon lebih jarang. Saya merasa ditinggalkan seperti mainan yang dibuang. Di malam-malam sendirian, saya menangis, mengingat hadiah ulang tahun itu. Apakah ini akhir? Tapi cinta saya terlalu dalam untuk menyerah. Akhirnya, saya konfrontasi dia di apartemennya. Rian, pilih aku atau mereka. Dia terdiam, air mata mengalir. Aku cinta kamu, Ari. Tapi aku tak bisa kehilangan keluarga. Hati saya hancur. Saya pergi meninggalkan gelang itu di meja. Malam itu hujan deras membasahi Jakarta, seolah langit ikut menangis. Beberapa bulan berlalu. Saya mencoba on fokus pada pekerjaan. Tapi Rian muncul lagi di depan pintu saya. Arye, aku salah. Aku tolak perjodohan itu. Aku cerita semuanya ke keluarga. Saya tak percaya. Apa yang mereka bilang? Mereka marah, tapi ibu bilang dia butuh waktu. Yang penting aku tak mau hidup bohong lagi. Kami memulai lagi, kali ini dengan hati-hati. Kami bergabung dengan komunitas di Jakarta, mencari dukungan. Cinta kami menjadi lebih kuat, penuh pengertian. Tapi tantangan tak berhenti. Di kantor saya, rekan kerja mulai bergosip. Saya dihadapkan pada pilihan, sembunyi atau berani. Puncaknya datang saat demonstrasi hak di Monas. Rian mengajak saya ikut. Kita harus berjuang, Arye. Di sana, di tengah kerumunan, kami berpegangan tangan. Tapi tiba-tiba sekelompok orang radikal menyerang. Kekacauan terjadi. Rian melindungi saya, tapi dia terluka. Di rumah sakit, saya menunggu di sisinya. Kenapa kamu lakukan itu? Tanya saya. Karena aku cinta kamu. Dan cinta ini layak diperjuangkan. Setelah itu, kami memutuskan pindah ke Bali, di mana suasana lebih terbuka. Di sana, kami membangun hidup baru. Rian membuka usaha kecil, saya melanjutkan desain. Keluarga Rian perlahan menerima, meski butuh waktu. Cinta kami bukan dongeng, tapi nyata, penuh luka dan penyembuhan. Kini, setiap ulang tahun, saya ingat hadiah itu. Itu bukan akhir, tapi awal dari perubahan.
Di Indonesia yang masih berjuang, kami menjadi bukti bahwa cinta tak mengenal batas. Dan itu adalah hadiah terbesar. Hari-hari pertama setelah pengakuan Rian seperti mimpi yang campur aduk. Saya, Arye, yang selama ini menyembunyikan identitas gay saya di balik tumpukan pekerjaan desain, tiba-tiba merasa bebas. Kami menghabiskan akhir pekan di Bogor, menikmati udara segar pegunungan. Rian memegang tangan saya di mobil, sesuatu yang tak pernah saya bayangkan. Arye, Maya kalau aku lambat sadar, katanya sambil tersenyum. Saya hanya mengangguk, hati penuh harap. Tapi realitas Indonesia cepat menyadarkan kami. Di Jakarta, di mana lalu lintas macet dan polusi tebal, norma sosial seperti dinding tak terlihat. Rian masih bekerja di perusahaan yang konservatif, di mana obrolan kantor sering tentang pernikahan dan anak. Dia mulai gelisah. Bagaimana kalau teman kantor tahu, tanyanya suatu malam di apartemen saya. Saya menenangkannya, kita jalani saja dulu. Yang penting kita bahagia. Cinta kami berkembang dalam diam, kami menonton film Indonesia seperti Arisan yang membahas isu dan berdiskusi hingga larut. Rian belajar tentang perjuangan komunitas queer di Indonesia, dari kasus diskriminasi hingga raya polisi. Aku tak pernah sadar betapa sulitnya buatmu, katanya, memeluk saya erat. Momen itu penuh kehangatan seperti angin pantai di Anyer. Tapi konflik mulai muncul. Sahabat Rian dari kuliah, Andi, mulai curiga. Andi, pria maco dari Surabaya, sering mengajak Rian pesta dengan wanita. Suatu hari, Andi datang ke rumah Rian saat saya ada di sana. Arya lagi. Kalian sering banget bareng nih, katanya sambil tertawa, tapi matanya penuh tanya. Rian gugup, biasa aja, bro. Sahabat lama. Setelah Andi pergi, Rian marah. Kita harus lebih hati-hati. Andi bisa gosip. Saya merasa terluka. Apa aku malu-maluin kamu? Kami bertengkar pertama kali. Rian menjelaskan, bukan gitu. Aku takut kehilangan pekerjaan, keluarga. Akhirnya, kami berdamai dengan ciuman lembut, tapi benih keraguan ditanam. Beberapa minggu kemudian, keluarga Rian dari Medan datang berkunjung. Ibu dan ayahnya menginap di apartemennya. Rian panik, menyuruh saya jangan datang. Mereka tradisional banget, Ari. Sabar ya. Saya setuju, tapi hati sakit. Saya habiskan malam sendirian, memandang lampu-lampu Jakarta dari jendela. Apakah cinta ini layak? Saat mereka pergi, Rian datang ke tempat saya dengan wajah lelah. Mereka tanya kenapa aku belum nikah. Aku bohong, bilang lagi cari. Kami berpelukan, tapi saya merasa ada jarak. Untuk mengobati, kami liburan ke Yogyakarta. Di sana, di Candi Prambanan, kami berjanji saling setia. Selamanya, Arye, bisik Rian. Pemandangan matahari terbenam membuat momen itu magis. Tapi pengkhianatan datang tak terduga. Saya dapat pesan dari nomor tak dikenal, oto kami berpelukan di taman. Hati-hati, bro. Jangan rusak nama baik. Saya tunjukkan ke Rian. Dia pucat. Ini pasti Andi. Dia lihat kita. Rian menelepon Andi, bertengkar hebat. Andi mengaku, aku khawatir sama kamu, Rian. Ini salah. Rian pulang dengan marah. Andi bilang dia akan cerita ke semua orang kalau kita tak berhenti. Saya takut. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih mengancam, ini bisa hancurkan hidup kami. Rian memutuskan kita pause dulu. Sampai aman. Hati saya hancur. Pause. Kamu pilih mereka daripada aku. Malam itu saya menangis sendirian. Hadiah ulang tahun itu sekarang seperti kutukan. Apakah ini akhir? Tapi pagi harinya, Rian datang kembali. Ma, Ari. Aku tak bisa tanpa kamu. Kita lawan bersama. Kami memutuskan mencari bantuan dari LSM di Jakarta.
Di sana, kami bertemu orang-orang seperti kami berbagi cerita. Perlahan, kami bangun kekuatan. Rian berani bicara ke Andi, ini hidupku. Terima atau pergi. Andi akhirnya mundur, meski dengan enggan. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian tentang perjuangan di negeri ini. Tapi badai berikutnya datang dari keluarga saya. Ibu saya dari Jawa Tengah menelepon, "Arye, kapan nikah?" Tetangga tanya terus. Saya bohong, tapi hati berat. Akhirnya, saya cerita ke Rian. Aku takut mereka tolak aku. Rian pegang tangan saya, kita hadapi bareng. Kami rencanakan kunjungan ke desa saya. Di perjalanan kereta ke Semarang, kami bicara tentang masa depan. Bayangkan kalau kita bisa hidup bebas, kata Rian. Di desa, ibu menyambut hangat, tapi ayah curiga. Kenapa bawa teman cowok terus? Saat makan malam, dengan masakan gudeg khas, saya beranikan diri. Bu, iya, aku gay. Dan Rian pacarku. Suasana hening. Ibu menangis, ayah marah. Ini dosa. Keluar dari rumah. Kami pergi dengan hati pilu. Di hotel, Rian menghibur saya. Mereka butuh waktu. Seperti aku dulu. Beberapa bulan kemudian ibu menelepon. Arye, Ma. Aku pikir-pikir, yang penting kamu bahagia. Itu awal rekonsiliasi. Cinta kami menjadi inspirasi meski kecil. Di akhir bagian ini kami merayakan anniversary pertama di Bali. Di pantai Kuta dengan ombak bergemuruh, Rian berlutut. Arye, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Bukan cincin tapi janji. Saya ya dengan air mata bahagia. Kehidupan kami di Bali seperti babak baru. Kami pindah ke Denpasar, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Saya dapat pekerjaan relance desain, Rian membuka kai kecil dengan tema Indonesia modern. Rumah kami sederhana, dekat pantai, di mana kami sering jalan pagi sambil pegangan tangan. Masyarakat Bali lebih terbuka, meski tetap ada tapan aneh. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Andi menelepon Rian suatu hari. Bro, ma dulu. Tapi hati-hati, ada orang cari tahu tentang kalian. Ternyata keluarga Rian dari Medan belum sepenuhnya menerima. Adiknya, Lina, datang ke Bali tanpa pemberitahuan. Kak, ayah sakit. Dia ingin kamu pulang, tapi tanpa. Itu. Rian terguncang. Arye, aku harus pergi. Tapi aku tak akan tinggalkan kamu. Dia pergi ke Medan, meninggalkan saya sendirian. Hari-hari itu berat. Saya bekerja ekstra, tapi pikiran melayang. Apakah dia akan tergoda kembali ke kehidupan lurus? Di Medan, Rian menghadapi keluarga. Ayahnya di rumah sakit, sakit jantung. Rian, janji kamu berubah. Nikahi gadis yang kita pilih, kata ayahnya lemah. Rian menolak, yah, aku cinta Ari. Ini aku yang sebenarnya. Keluarga marah besar. Ibu menangis, kamu bawa malu keluarga. Rian kembali ke Bali dengan wajah lelah. Mereka putuskan hubungan, Ari. Aku tak punya keluarga lagi. Saya peluk dia, kamu punya aku. Kita keluarga sekarang. Malam itu kami bicara panjang tentang pengorbanan. Cinta kami diuji, tapi semakin kuat. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Saya mulai ragu. Di Rian ada pelanggan tetap, seorang wanita cantik bernama Maya. Dia sering ngobrol dengan Rian, tertawa lepas. Saya cemburu. Siapa dia, tanya saya. Rian tertawa, cuma teman bisnis. Suatu malam, saya pulang lebih awal dan lihat mereka berdua di kai. Tangan Maya menyentuh lengan Rian. Hati saya panas. Apa ini, bentak saya. Rian kaget, Arye, ini cuma diskusi menu baru. Maya pergi dan kami bertengkar hebat. Kamu masih suka wanita, kan? Hadiah ulang tahun itu bohong, kata saya marah. Rian menangis, tidak.
Aku cinta kamu saja. Tapi keraguan itu meracuni. Saya mulai menjauh, bekerja larut. Rian mencoba mendekat, memasak lontong sayur aurit saya, tapi saya dingin. Puncaknya saat pesta di Kai. Maya datang lagi dan saya lihat Rian bicara dekat dengannya. Saya pergi tanpa bilang ke pantai sendirian. Di sana ombak menghantam seperti emosi saya. Rian cari saya, Arye percaya aku. Maya cuma teman. Aku tak akan khianati kamu. Kami berdamai, tapi luka itu dalam. Kami ikut konseling di komunitas Bali. Di sana, kami belajar komunikasi. Cinta butuh kepercayaan, kata konselor. Perlahan kami pulih. Tapi badai lain datang. Berita nasional tentang Rayal di Jakarta membuat kami takut. Bagaimana kalau di Bali juga, tanya Rian. Kami putuskan akti diadvokasi, bergabung demo kecil. Di sana, kami bertemu banyak cerita miris, dari diskriminasi kerja hingga kekerasan keluarga. Suatu hari, ayah Rian menelepon. Rian, ayah Ma. Datanglah ke Medan. Kami pergi bersama. Di sana, ayah memeluk Rian, aku lihat kamu bahagia. Itu cukup. Rekonsiliasi itu manis, meski lambat. Di Bali, bisnis kami berkembang. Kai jadi tempat aman untuk komunitas. Saya desain poster-poster hak asasi. Cinta kami jadi contoh, penuh harapan. Tapi takdir punya rencana lain. Rian sakit, demam tinggi. Dokter bilang malaria dari perjalanan ke hutan Bali. Di rumah sakit, saya menunggu, takut kehilangan. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Rian pegang tangan, aku janji. Dia sembuh, tapi pengalaman itu mengubah kami. Kami lebih menghargai waktu. Setiap pagi, kami minum kopi sambil lihat matahari terbit. Hadiah ulang tahun itu terbaik, kata Rian. Saya tersenyum, ya, karena mengubah segalanya. Setelah kesembuhan Rian, hidup kami lebih tenang. Kami renovasi Kai, tambah menu usion Indonesia seperti nasi campur dengan twist modern. Pelanggan bertambah, termasuk turis asing yang mendukung. Di malam hari, kami jalan di pantai Seminyak, bicara mimpi. Somedai kita nikah resmi, kata Rian. Di Indonesia itu mimpi jauh, tapi kami berharap. Tapi konflik baru muncul. Mantan pacar Rian dari masa lurusnya, Sari, muncul di Bali. Dia datang ke Kai, Rian, aku dengar kamu di sini. Kita perlu bicara. Rian kaget, Sari, sudah lama. Mereka bicara di belakang, saya dengar dari jauh. Sari bilang, aku masih cinta kamu. Tinggalkan ini semua. Saya marah, konfrontasi Rian. Apa dia tawarkan hidup normal? Rian geleng, aku tolak. Aku pilih kamu. Tapi Sari tak menyerah, kirim pesan-pesan. Rian, ingat masa lalu kita. Ini AC saja. Rian blokir, tapi saya ragu lagi. Pengkhianatan terasa saat saya lihat Sari di Kai lagi berpelukan dengan Rian. Ternyata Sari memaksa peluk saat Rian tolak. Tapi foto itu beredar di media sosial dari akun anonim. Gosip menyebar di komunitas Bali. Rian kembali lurus. Saya hancur, pergi ke Ubud sendirian. Di sana, di tengah sawah hijau, saya renung. Apakah cinta ini kuat? Rian cari saya, Arye itu jebakan. Sari lakukan untuk pisahkan kita. Kami ungkap, Sari dibantu Andi yang dendam. Kami lapor polisi meski sulit di Indonesia. Setelah itu, kami lebih waspada. Cinta kami diuji, tapi kami belajar memakan. Kami liburan ke Lombok, snorkeling di Gili. Di bawah air, kami pegang tangan, dunia seolah milik kami. Kembali ke Bali, keluarga saya datang. Ibu dan ayah yang sudah menerima bantu Kai. Arye, kami bangga, kata ibu. Momen keluarga itu hangat dengan masakan opor ayam. Tapi klimaks datang saat demo besar HAKLB di Denpasar.
Kami ikut, tapi kelompok anti menyerang. Batu dilempar, Rian terluka lagi. Di rumah sakit, dokter bilang luka parah. Saya menangis, jangan pergi. Rian sadar, aku kuat karena kamu. Dia pulih, dan pengalaman itu buat kami adocat lebih keras. Kami buat podcast Nerd Indonesia, bagikan cerita. Hadiah ulang tahun itu jadi inspirasi episode pertama. Tahun berganti, kami adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Di ulang tahun saya berikutnya, Rian beri hadiah lagi, tiket ke Amsterdam di mana kami bisa nikah. Mari kita mulai hidup baru. Tapi kami putuskan tetap di Indonesia, berjuang. Cinta kami personel, mengubah banyak hati. Perjuangan kami di podcast mendapat respons besar. Banyak email dari pemuda gay di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Terima kasih kalian beri harapan, tulis satu. Rian dan saya jadi panutan meski tak sempurna. Kami wawancara aktivis, bahas undang-undang. Tapi ancaman datang. Akun kami dihack, pesan HT banjir. Kalian dosa, kembali ke jalan benar. Kami takut, tapi lanjut. Polisi investigasi, temukan pelaku dari kelompok radikal. Di tengah itu, Rian usul, Arye kita nikah simbolis di Bali. Kami lakukan di pantai pribadi dengan teman-teman komunitas. Tukar cincin janji setia. Malam itu di bawah bintang kami dansa lagu dangdut Remi. Keluarga Rian akhirnya datang. Ayah yang sembuh peluk kami. Ma, anakku. Aku salah. Rekonsiliasi penuh air mata. Tapi tragedi menimpa. Saat perjalanan ke Jakarta untuk konferensi, mobil kami kecelakaan. Sopir mabuk tabrak. Rian luka berat, saya ringan. Di ICU, dokter bilang kritis. Saya menunggu hari-hari berdoa di masjid terdekat meski identitas kami. Rian sadar, lemah. Arye jika aku pergi, hidup terus. Kamu kuat. Saya menangis, jangan bicara gitu. Kita masih banyak mimpi. Dia sembuh lambat, tapi cacat kaki. Rian depresi, aku beban sekarang. Saya dukung, tidak. Kamu pahlawanku. Kami terapi, belajar ulang berjalan. Cinta kami jadi lebih dalam, penuh pengorbanan. Kayak tutup sementara, saya kerja ekstra. Teman-teman bantu, komunitas galang dana. Setelah 6 bulan, Rian berjalan lagi. Kami buka kai baru, aksesibel. Podcast lanjut, cerita perjuangan kami. Di akhir, kami adopsi anak yatim meski sulit secara legal. Hidup kami penuh personel. Hadiah ulang tahun itu memang mengubah segalanya, dari persahabatan ke cinta abadi. Tahun-tahun berlalu, kami jadi ikon kecil di komunitas Indonesia. Buku kami terbit, hadiah tak terduga, cerita cinta di tengah norma. Tur ke kota-kota, bagikan harapan. Di Surabaya, kami bertemu pemuda seperti kami dulu, takut tapi berani. Tapi kesehatan Rian menurun lagi. Kecelakaan, komplikasi. Dokter bilang butuh operasi mahal. Kami galang dana, komunitas bantu. Operasi sukses, tapi Rian lemah. Di rumah, saya rawat dia. Arye, terima kasih atas segalanya. Saya peluk, kita bersama selamanya. Keluarga kami lengkap dengan anak adopsi, Rama. Dia panggil kami Papa Arye dan Papa Rian. Di Bali, kami hidup damai, ajar Rama nilai toleransi. Pada ulang tahun saya yang ke-35, Rian beri hadiah terakhir, surat. Arye, kamu ubah hidupku. Cinta kita bukti bahwa di Indonesia, perubahan mungkin. Malam itu, Rian pergi tenang di pelukan saya. Hati saya hancur, tapi penuh syukur. Setelahnya, saya lanjut perjuangan. Podcast jadi lebih besar, buku laris. Rama tumbuh, bangga ayahnya. Di akhir, saya kunjungi makam Rian di Medan. Terima kasih atas hadiah itu. Itu mengubah segalanya.
Cinta kami abadi, pesan personel, cinta tak kenal batas, meski di dunia yang keras.